Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi untuk pembelajaran Loyola Online Class untuk matematika wajib kelas 11 bab yang ke-9 yaitu aplikasi turunan fungsi. Fokus kita hari ini adalah subbab untuk persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Yang akan kita pelajari pertama adalah tentang persamaan garis singgung. Supaya memudahkan teman-teman untuk belajar, maka gambar ini akan saya gambar ulang dari awal sampai akhir. Oke, di sini saya punya sumbu X dan juga sumbu Y, dan saya punya kurva, saya beri nama Y sama dengan Fx. Selanjutnya saya punya sebuah titik di sini, saya beri nama titik P, di mana koordinat titik P ini adalah X1, Y1. Karena Y adalah Fx, maka ini bisa saya tulis jadi X1, Fx1. Selanjutnya saya punya titik lain, saya notasikan dia adalah titik Q, dengan koordinatnya adalah X2, Y2, atau bisa saya tulis sebagai X2, Fx2. Selanjutnya perhatikan titik P ini nanti adalah titik yang tetap atau nanti dalam gambar ini akan kita tunjukkan dia menjadi suatu titik singgung, sedangkan titik Q ini adalah titik yang bergerak, nanti dia akan bergerak menuju P. Dan saya membuat sebuah garis, saya beri nama garis PQ, ini menghubungkan P dengan Q, ini kalau saya perpanjang jadi seperti ini kira-kira. Saya sebut ini sebagai garis PQ. Selanjutnya, teman-teman perhatikan, koordinat dari P tadi adalah X1, Y1 dan Q adalah X2, Y2. Maka, selisih jarak mendatar dari P dan Q, saya misalkan sekian ini adalah sebesar H. Berarti ini tadi di sini, ini koordinatnya adalah X1, kemudian di sini ini koordinatnya adalah X2, karena mereka terpisah sebesar H, maka X2 bisa saya tulis sebagai X1 plus H. Dengan demikian, koordinat ini bisa menjadi X2, F dari X2-nya akan saya ganti jadi X1 ditambah H. Selanjutnya, jarak yang tegak ini, dia terpisah sebesar, saya misalkan dengan notasi delta Y, maka delta Y ini adalah selisihnya untuk koordinat Y-nya, berarti Y2 dikurangi dengan Y1, di mana Y2 itu adalah F, X1 plus H, dan Y1 sendiri adalah F, X1. Berarti bisa saya tulis delta Y sebagai berikut. Dari gambar ini teman-teman bisa perhatikan bahwa gradien garis PQ, saya akan tulis di sini MPQ, itu adalah selisih ketinggiannya berarti delta Y dibagi dengan selisihnya yang mendatar atau di sini adalah H, sehingga bisa saya tulis menjadi Fx1 plus H dikurangi Fx1 masih dibagi dengan H. Selanjutnya, penetapan gradien garis singgung atau garis tangan. Jadi nama lainnya garis singgung itu adalah garis tangan. Penetapan gradien garis singgung atau garis tangan yang melalui titik P dengan koordinat X1, Y1 pada kurva Y sama dengan Fx ini. Gradien garis singgungnya akan saya notasikan dengan MS. MS ini tidak lain adalah gradien dari PQ ini, kalau Q-nya saya tarik makin mendekati P, atau dengan kata lain, nanti nilai H-nya makin kecil. Secara gambar yang lebih detailnya, teman-teman bisa lihat saya punya sebuah kurva di sini, titik P tadi titik tetap, dan titik Q adalah titik yang bergerak mendekati P. Kalau titik Q ini, saya tarik makin dekat dengan P, maka garis PQ nantinya akan menjadi garis singgung. Kalau di sini akan saya gambarkan dengan warna merah,
Kurang lebih nanti garis singgungnya adalah seperti ini. Yang berwarna merah ini tidak lain adalah persamaan garis singgung untuk kurva Y sama dengan Fx di titik singgungnya di titik P. Gradien garis singgungnya sendiri adalah, saya ulangi, dia adalah MPQ yang nilai hanya makin kecil atau mendekati 0. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar cara menuliskan notasi bahwa H yang makin kecil itu kita bisa tulis dengan limit H mendekati 0 dari Fx1 ditambah H dikurangi Fx1 dibagi dengan H. Teman-teman mungkin merasa familiar dengan bentuk ini. Pada awal kita belajar tentang turunan fungsi, limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx dibagi H ini tidak lain adalah definisi turunan fungsi Fx terhadap variabel X. Dengan demikian, gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di sembarang titik P, jadi nanti kalau titik P-nya saya ganti sembarang X, Y, di mana titik P ini terletak di kurva Y sama dengan Fx. Gradien garis singgungnya saya notasikan MS, ini tidak lain adalah turunan pertama dari Fx. Selanjutnya, kalau kita sudah punya gradien dan kita punya titik yang dilewati, maka persamaan garis singgung di titik singgung P tadi yang adalah X1, Y1 tidak lain adalah kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan gradiennya berarti MS dikalikan X min X1, di mana MS itu adalah kalau di titik singgung X1, Y1, berarti kita cari turunan pertama dari Fx, kemudian nanti X-nya kita ganti dengan X1. Selanjutnya, kita akan belajar tentang persamaan garis normal. Garis normal sendiri didefinisikan sebagai sebuah garis yang tegak lurus dengan garis singgungnya di titik singgung tersebut. Kita ingat kalau dua buah garis itu saling tegak lurus, maka gradien garisnya kalau dikalikan dia akan kita peroleh min 1. Jadi kalau kita punya garis singgung kurva yang warna merah ini, garis normal kurvanya adalah yang tegak lurus, sehingga gradien dari garis normal kurva tidak lain adalah min 1 per ms. Selanjutnya kita coba untuk contoh soal. Persamaan kurvanya adalah X kuadrat min 5X min 3. Kita diminta mencari persamaan garis normal kurva yang tegak lurus dengan garis 3X min Y sama dengan 6. Teman-teman ingat bahwa persamaan garis itu bisa dibentuk menjadi Y sama dengan MX plus C, di mana nilai M ini tidak lain adalah gradien. Karena persamaan garis normal kurva yang kita cari itu tegak lurus dengan 3X min Y sama dengan 6, maka persamaan garis 3X min Y sama dengan 6, saya ubah dulu ke bentuk Y sama dengan, supaya nanti kita bisa tahu nilai gradiennya. Kalau ini saya bawa ke bentuk Y sama dengan, akan kita peroleh Y sama dengan 3X dikurangi 6. Dengan demikian, kita dapatkan gradiennya adalah 3. Lalu karena persamaan garis normal kita tegak lurus dengan 3X min Y sama dengan 6, berarti akan kita peroleh gradien garis normal kita itu adalah min 1 per M. M-nya sama dengan 3, akan kita peroleh min 1 per 3. Selanjutnya, teman-teman ingat lagi, kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 3, maka turunan pertamanya adalah turunan dari X kuadrat itu 2X, turunan dari min 5X adalah min 5. Dan tadi sudah kita pelajari bahwa gradien garis singgung itu adalah turunan pertama kurvanya. Dan kita belajar pula bahwa persamaan garis normal dan persamaan garis singgung itu saling tegak lurus. Sehingga kita akan dapatkan MN itu sama dengan min 1 per MS. Padahal MS kita itu sama dengan Y aksen sama dengan 2X min 5. Berarti ini akan kita dapatkan min 1 per 2X min 5. Dari sini MN-nya kan tadi kita sudah dapat bahwa ini adalah sepertiga. Maaf, min sepertiga. Berarti di sini saya tulis jadi min 1 per 3. Sama-sama min ini bisa saya coret. Berarti kita dapatkan 3 sama dengan 2X min 5. Artinya kita akan peroleh
Nilainya adalah 2x itu sama dengan 8, yang berarti nanti nilai dari x adalah 4. Artinya kita punya titik singgung kita memiliki absis sebesar 4. Soalnya tadi adalah y sama dengan x kuadrat min 5x min 3. Dengan demikian, karena kita peroleh bahwa nilai x kita tadi sama dengan 4, maka untuk x sama dengan 4 akan kita peroleh y-nya adalah 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4 dikurangi 3. Berarti 16 dikurangi 20 dikurangi 3. Min 4 dikurangi 3 berarti min 7. Dengan demikian kita dapatkan titik singgung kita adalah 4 di koma min 7 dengan gradiennya untuk gradien garis normalnya adalah mn sama dengan tadi min 1/3. Karena kita diminta mencari persamaan garis normal, kita tahu titik singgungnya dan juga gradiennya, kita pakai rumus y min y1 sama dengan m, karena garis normal berarti mn, x min x1. Sehingga akan kita dapatkan y dikurangi min 7 akan sama dengan min 1/3 x dikurangi 4. Sehingga kita peroleh, kalau kita kalikan 3 akan dapat 3 kalinya y plus 7 sama dengan min x min 4. Sehingga akan kita peroleh 3y ditambah 21 sama dengan min x ditambah 4. Sehingga kalau ini saya pindah ruas ke kiri supaya nanti kita nyatakan dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk A, B, C-nya bilangan bulat dan A-nya positif, akan kita dapatkan persamaan garis normal kita. X-nya saya pindah ke kiri jadi positif, saya tambah 3Y, kemudian 21 dikurangi 4 adalah 17. Jadi persamaan garis normal kita adalah x ditambah 3y ditambah 17 sama dengan 0. Baik, berikut ini ada beberapa soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Untuk materi persamaan garis singgung dan persamaan garis normal, materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video tutorial ini. Selamat belajar!